Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai sosok seorang dokter forensik di Thailand yang dari beberapa minggu terakhir itu sangat banyak dibicarakan. Namanya adalah Dr. Porntip Rojanasunaan. Jadi beliau ini usia sudah cukup matang ya, senior, sudah 60-an tahun dan memang sangat terkenal di Thailand, sudah dalam kategori adalah dokter selebriti lah begitu. Tapi tidak hanya karena popularitasnya aja, tapi juga karena prestasinya di bidang yang dia tekuni, yaitu adalah sebagai seorang ahli forensik. Kalau sampai saat ini, beliau ini jabatannya adalah sebagai seorang senator di Thailand. Kalau senator itu, kalau di Indonesia kayak DPR gitu nggak sih? Karena tugasnya kan pembuat undang-undang. Correct me if I'm wrong. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa kok ibundanya Teng Monida beserta ribuan orang yang melakukan aksi demonstrasi mengenai Teng Monida beberapa hari lalu, mereka meminta salah satu tuntutannya adalah pada saat dilakukan otopsi kedua, Dr. Porntip ini dijadikan juga sebagai bagian timnya. Karena ini sudah menjadi rahasia umum di Thailand bahwa Dr. Porntip walaupun karakteristiknya agak nyentrik ya, rambutnya itu yang jigra kemana-mana, warna-warni, makanya ini menjadi salah satu hal yang unik di Thailand juga dengan kalian tahu background kerajaan seperti apa, tapi dengan hal yang seperti itu pun Dr. Porntip ini sudah mendapatkan penghargaan dari kerajaan Thailand, gelarnya adalah Kunying. Aku nggak tahu apa artinya Kunying ya, yang tahu boleh tuliskan di kolom komentar ini. Dan juga mendapatkan julukan dari warga Thailand sebagai dokter kematian atau dokter death begitu. Nah, untuk kasusnya Teng Monida sendiri ini akhirnya Dr. Porntip ini sudah mendapatkan undangan secara resmi untuk menjadi salah satu dari 15 komite yang memang saat ini sedang melakukan penyidikan untuk otopsi kedua. Kalau aku baca di beritanya bahwa untuk otopsi kedua ini itu akan dimulai hari ini teman-teman di tanggal 17 Maret 2022, bahwa mulai jam 2 siang nanti itu akan segera dilakukan penelitian hal-hal yang menjadi perdebatan di Institute of Forensic Science. Nah, itu di Thammasat Hospital Rangsit. Oke, ada observasi dan Dr. Porntip menjadi dewan pengawasnya. Nah, kemudian kenapa kok Dr. Porntip baru bisa menjawab sekarang? Nah, kemudian beliau ini bilang gini, sebenarnya bukannya saya nggak mau ngebantu Teng Monida untuk melakukan otopsi, karena saat ini tuh jabatannya beliau bukan lagi sebagai seorang dokter forensik, tapi sebagai seorang senator begitu. Dan dia baru bisa melakukan yang diminta oleh masyarakat kalau dia mendapatkan undangan secara resmi, dan akhirnya undangannya telah dilakukan, proses administrasi telah selesai, dan beliau menjadi salah satu dari 15 komite tersebut. Nah, untuk verifikasi data-data ini apa ya? Kenapa kok kita ngebahas mengenai masalah verifikasi Anjas? Dr. Porntip ini bilang begini, sebenarnya otopsi kedua itu tidak perlu dilakukan asal dilakukan verifikasi data-data. Maksudnya gini, verifikasi data-data kalau aku tangkap di sini adalah pertama misalnya gini, kayak ada dugaan dari beberapa saksi yang melihat bahwa ada gigi Teng Monida yang tanggal. Tanggal itu artinya kalau teman-teman Malaysia nggak tahu, yang patah ya gitu, atau patah lah kurang lebih. Nah, itu harus dilakukan verifikasi. Apakah kan bisa dicek gini, seandainya gini, kalau memang salah satu aktor yang bilang bahwa saya melihat itu ada gigi yang patah begitu, bisa dicek, di verifikasinya adalah dengan cara melihat giginya Teng Monida, dicek apakah tanggal atau tidak. Ada yang bilang gini, loh jangan-jangan Anjas, kalau memang ini sudah dimanipulasi, bisa aja mayat itu ditambah pada saat sudah meninggal, ditambah lagi giginya, ya bisa saja seperti itu. Tapi kan juga bisa dicek verifikasi ini, apakah tambalan gigi tersebut setelah kematian atau sebelum kematian. Jadi itu adalah bagian dari verifikasi. Itu adalah verifikasi misalnya dari isu gigi. Kedua adalah mengenai isu dari luka misalnya biru-biru yang ada di kepala ataupun juga di leher. Apakah ini luka-luka, apakah ini biru-birunya ini adalah beneran atau tidak? Karena kan keterangan yang di pertama tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Itu adalah efek dari kotoran di Sungai Chao Phraya aja. Coba dicek lagi, verifikasi apakah ini beneran pembuluh darah yang pecah. Kalau pembuluh darah pecah artinya kan itu lukanya terjadi sebelum waktu kematian. So, itu adalah beberapa isu-isu yang contohnya ya kalian bisa lihatlah di video aku yang membahas mengenai otopsi. Ada banyak belasan titik yang menjadi perdebatan di masyarakat luka-luka yang A sampai Z di seluruh tubuhnya Teng Monida.
Kemudian Dr. Pontip ini juga termasuk orang yang aku cek dari jejak digital yang vokal ya, vokal terhadap polisi kerajaan di Thailand. Maksudnya beliau ini juga selain terkenal jujur juga suka memberikan kritik. Misalnya ada beberapa contoh kasus yang proses identifikasi, proses penyidikan forensiknya nggak benar. Beliau ini mau ngomong di media massa dengan tegas, ini nggak benar, itu nggak benar. Makanya beliau juga pernah menjabati sebagai kepala direktur di salah satu pusat forensik di Thailand ya, dan juga memisahkan diri dari forensik, itu memisahkan diri dari kepolisian. Jadi laporan forensik itu nggak langsung di bawah kepolisian, tapi adalah langsung ke kementerian tersendiri. Itu adalah salah satu berkat jasanya beliau, karena dulunya forensik di Thailand itu di bawah kepolisian, jadi semuanya harus dilaporkan ke kepolisian dulu. Tapi sekarang udah nggak lagi, forensik itu ya independen gitu, jadi kayak selevel lah jajarannya, jadi kayak kolega jatuhnya, bukan lagi di bawah kepolisian. So itu menurut aku hal yang administratif tapi juga sangat berperan penting begitu. Salah satu contoh hal yang aku cek di jejak digital dari Dr. Pontip ini adalah pemeriksaan terkenalnya beliau adalah pemeriksaan ulang Hang Tong di tahun 1998 dan juga tsunami yang terjadi di tahun 2004 ya, karena kan di Indonesia, di Thailand juga ada seperti itu. Nah, saat ini yang sedang diperjuangkan oleh Dr. Pontip ini, beliau hanya bisa mengatakan bahwa saya tuh sekarang di senator sedang berjuang untuk membuat undang-undang di mana keluarga korban itu bisa mengakses data-data kematian dari keluarganya. Karena kalau sampai sekarang, sampai saat ini aku tangkap bahwa kalau seorang Dr. Pontip aja masih memperjuangkan undang-undang tersebut, artinya memang secara undang-undang data-data mengenai otopsi itu hanya bisa diakses oleh petugas aja, penyidik aja. Sedangkan untuk anggota keluarga sepertinya tidak mendapatkan akses untuk melihat data-data tersebut. Menurut aku sih ya harus ya, penting ya, karena kan dari situ juga bisa menjadi pembanding. Nggak ada manusia yang sempurna, dan proses otopsi itu bukanlah proses yang kayak bim salah bim, terkesannya kayak yang high teknologi. Enggak, semuanya pasti menggunakan logika. Logika juga nggak hanya merely kepada sudut pandang, tapi juga dengan ilmu-ilmu yang itu dibutuhkan seorang expertise begitu. Nah, kemudian kalau aku lihat dari keterangan Dr. Ponti bilang begini katanya, sekali lagi ya, verifikasi ini ada yang masih meragukan sih kalau aku lihat dari beberapa komentar-komentar dari analis di Thailand yang meragukan. Kayaknya walaupun Dr. Pontip juga turun tangan, sepertinya agak sulit untuk merubah hasil otopsi yang pertama. Ya, kalian sudah tahu kan hasil otopsi pertama itu begitu kontroversial. Ada banyak hal-hal yang tidak linear dengan pandangan mata orang-orang yang membantu evakuasi dari jenazah Teng Monida tersebut. Terus kalau dari teman-teman ini yang mengkritik Dr. Pontip, karena Dr. Pontip itu sudah, ini kan kalau tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 ya. Ini otopsi pertama itu kan di tanggal 25 atau 26, kayak 25 Februari teman-teman, sehari setelah ditemukan jenazah Teng Monida. 25 Februari itu otopsi yang pertama, sekarang di tanggal 17 ini akan dilakukan otopsi yang kedua. Berarti kan jaraknya sudah beberapa minggu kan ya. Nah, ini juga walaupun jenazah Teng Monida kan masih diawetkan, tapi kan tetap ya, kalau untuk data-data semakin lama mayat tersebut tidak dilakukan penyidikan, akan semakin banyak kan data-data yang menghilang seperti itu. Terus juga ada yang bilang gini, Anjas, kenapa kasus ini tuh sebenarnya masih panjang banget ceritanya. Kenapa? Karena sekarang tuh masih berkutat kepada penyebabnya. Tapi kalau seandainya sudah ketahuan penyebabnya dikonfirmasi, ini adalah ada dugaan pembunuhan, otomatis sih menurut aku kelima orang tersebut yang berada bersama Teng Monida malam itu, yaitu adalah Por, Robert, Job, Gatik, terus juga sama Sam, otomatis mereka adalah orang yang menjadi pelakunya, tergantung dengan peranannya masing-masing. Kalau ini sudah dikonfirmasi bahwa ini adalah pembunuhan begitu. Walaupun kita belum tahu penyebabnya, apakah ini kecelakaan murni ataukah pembunuhan. Kalau itu sudah ada konfirmasi pembunuhan, otomatis kelima orang tersebut menjadi tersangkanya. Terus teman-teman juga tanya, Anjas, bukankah di Indonesia misalnya gini, kalau kita ngelihat kecelakaan di jalan raya ya, kok polisi itu bisa langsung menahan orang tersebut kecelakaan, langsung ditahan ke kepolisian, tapi kok ini beda gitu, 5 orang tersebut masih bebas berkeliaran. Oke, ini satu hal yang
agak sulit ya untuk dijawab, karena kalau untuk kecelakaan di undang-undang di Indonesia kan sudah jelas ya bahwa itu sudah ada aturannya. Kalau kecelakaan murni, kecelakaan yang karena kelalaian, pasalnya pasal kelalaian atau pasal kecelakaan itu kalian bisa cek sendiri, itu memang sudah ada hukumannya. Tapi kalau di kasusnya Thailand ini, kenapa kok si Por dan juga Robert, at least karena mereka adalah pemilik pemilik boat dan juga driver dari speedboat tersebut, kenapa nggak disamakan posisinya dengan kecelakaan kayak di jalan raya? Iya, ini juga menjadi pertanyaan bagi aku pribadi. Harusnya at least paling tidak 2 orang tersebut. Tapi kalau kayak Job, kayak Gatik, kayak Sam, kan sama-sama penumpang. Jadi masih make sense lah kenapa mereka nggak ditahan, karena masih dalam penyidikan prosesnya. Tapi kenapa si supir dan pemilik, at least supir lah gitu, paling nggak ditahan gitu. Kenapa mereka malah sekarang masih bebas gitu, malah mereka menjadi biksu untuk 15 hari ke depan, yang otomatis mereka tidak bisa lagi diganggu-gugat selama 15 hari tersebut. Kalau dilakukan penyidikan atau panggilan, itu akan sangat sulit sekali dengan berbagai penjelasan yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Kenapa? Apakah mereka memberikan jaminan uang? Karena aku nggak tahu. Boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar ini, apakah kalau hukum di Indonesia, seandainya sopir kecelakaan begitu kan ya, mereka boleh nggak ditahan gitu asalkan ada jaminannya, ada jaminan uang tertentu. Kalau menurut aku sih kemungkinan besar ini yang terjadi ke Robert ya. Robert adalah supirnya. Apakah ada jaminan tertentu bahwa dia tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau membuat sesuatu hal yang bisa menghambat penyidikan? Aku rasa ada hal seperti itu di Thailand, tapi aku nggak ngerti birokrasinya seperti apa. Mungkin ada uang yang harus disetorkan mungkin ya, karena sebagai jaminan. Tapi ada salah satu hal yang aku dapat pastikan bahwa selama proses penyidikan ini, kenapa mereka nggak ditahan, seharusnya ditahan begitu, mungkin tidak boleh menghilangkan atau membuat sulit proses penyidikan. Tapi menurut aku dengan mereka menjadi biksu ya, dalam tanda kutip, itu menurut aku mempersulit proses penyidikan, karena pada saat mereka sewaktu-waktu dibutuhkan, mereka susah untuk dihubungi. So, that's it. Itu adalah hal yang aku bahas untuk video kali ini, dan harapannya nanti aku buat video ini kan pagi ya teman-teman. Jadi kalau kalian nonton mungkin sudah sedang dalam proses penyidikan untuk otopsi kedua yang dipimpin oleh Dr. Pontip. Oh sorry, Dr. Pontip sebagai dewan pengawasnya, bukan yang memimpin otopsi ini. Oke, kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you very much for watching. Tinggalkan like kalian, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kamu pun kerap semuanya. Bye-bye.